Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa artinya yakin atau percaya. Sedangkan kitab-kitab Allah berarti firman-firman Allah yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ada 4 kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya. Yang pertama yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 48 yang berbunyi, Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang masalah hukum iman kepada kitab-kitab Allah. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah ini bagi seorang muslim adalah hukumnya fardu ain, yakni wajib bagi setiap individu yang beragama Islam. Sikap kita terhadap Al-Quran yaitu wajib diimani secara tafsili, yakni dibaca, dipelajari, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan terhadap kitab-kitab atau suhuf-suhuf Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran, kita hanya wajib mengimani secara ijmali, yakni cukup dipercaya saja, tetapi tidak wajib untuk dibaca, dipelajari, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini konteksnya berbeda. Wajib dalam Al-Quran yaitu dipelajari, dibaca, diamalkan. Sedangkan percaya dan yakin bahwa kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu memang benar ada, tapi hanya meyakini saja, tidak wajib dibaca, dipelajari, apalagi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian daripada Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa artinya adalah bacaan, sedangkan secara istilah Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup agar mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat, dan bagi siapapun yang membacanya termasuk ibadah. Di sini kita akan membahas nama-nama lain dari Al-Quran, antara lain yang pertama Al-Furqan, artinya pembeda. Yang kedua Az-Zikra, artinya pengingat. Yang ketiga As-Sifa, adalah obat. Yang keempat Al-Huda, berisi petunjuk. Al-Bayan, penjelas. An-Nur, cahaya. Al-Busra, kabar gembira. Al-Kalam, firman. Al-Hikmah, kebijaksanaan. Alkitab, firman Allah yang dibukukan.
Isi Al-Quran dalam prinsipnya dibagi ke dalam 3. Yang ulangi yang di sini apa ya? Ulangi lagi ya. Kita akan membahas selanjutnya tentang isi daripada Al-Quran. Al-Quran pada prinsipnya dibagi menjadi 3 perkara. Yang pertama yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah atau keimanan. Prinsip ini membahas tentang masalah keimanan, antara lain iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar. Seperti yang kita ketahui, semua ini terangkum di dalam rukun iman yang 6. Yang kedua, berisi tentang prinsip-prinsip ibadah. Prinsip-prinsip ibadah ini ada prinsip tentang ibadah yang khairu mahdoh dan ibadah mahdoh. Prinsip yang berkaitan dengan ibadah mahdoh adalah segala sesuatu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Contohnya puasa, zakat, tata cara kita tayamum, tata cara kita sholat, itu termasuk daripada ibadah mahdoh. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh ini adalah ibadah yang tidak hanya menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi ada hubungannya dengan sesama makhluk. Contohnya yaitu seorang bekerja untuk mencari nafkah, mendidik anak dengan baik, melayani suami, itu termasuk ibadah ghairu mahdoh. Prinsip yang ketiga adalah berkaitan dengan syariat. Prinsip ini membahas tentang kandungan Al-Quran dalam aspek syariat, meliputi pembicaraan tentang manusia, masyarakat, ekonomi, musyawarah, sejarah, serta hukum-hukum seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum muamalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keistimewaan daripada Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan cara masing-masing dalam menyembah Allah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang keempat yaitu membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan sebuah ibadah. Perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran itu diturunkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meyakini kebenaran yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah itu. Kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, Injil itu memang benar-benar kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua, meyakini kitab-kitab tersebut benar-benar merupakan wahyu Allah, bukan karangan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, meyakini pokok ajaran kitab Taurat, Zabur, dan Injil telah terkandung di dalam Al-Quran. Itulah perilaku bagaimana kita terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Yang kedua, cara beriman kepada Al-Quran. Yang pertama yaitu meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran dijamin kebenarannya oleh Allah SWT tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang selanjutnya yaitu mempelajari, memahami, menghayati isi kandungan Al-Quran tersebut. Mempelajari mana ayat Al-Quran secara menyeluruh melalui pemahaman terhadap asbabun nuzul dan kitab tafsir.
beristiqomah membaca Al-Quran setiap hari, mengamalkan ajaran atau kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membedakan dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kalau terhadap Al-Quran, kita wajib mengamalkan ajarannya. Ajaran apa aja yang ada terkandung di dalam Al-Quran, kita wajib memperdomaninya dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan rujukan dalam memutuskan suatu permasalahan. Jadi apapun permasalahan kita, sebenarnya semuanya sudah ada rujukannya. Kita bisa mengembalikannya ke dalam Al-Quran karena semuanya sudah dibahas di dalam Al-Quran seperti yang telah dijelaskan di depan tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada Al-Quran. Yang pertama, bagi seorang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu akan mendapatkan pahala. Dengan meyakini, dengan beriman, kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan membuktikan keimanannya dengan selalu beramal soleh, sehingga akan mendapatkan banyak kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, terdorong untuk meningkatkan diri karena Al-Quran memotivasi umat manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkannya ke arah yang lebih maju. Seperti dalil yang pertama kali turun, Al-Quran pertama kali turun, ayatnya berbicara tentang Iqra, bacalah. Secara otomatis menyeriatkan kita bahwa kita harus selalu belajar dan belajar agar ilmu pengetahuan kita selalu bertambah. Yang selanjutnya, memperkuat keyakinan pada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad. Demikianlah yang bisa kita bahas kali ini berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.